Malam itu, Yerusalem tidak benar-benar tidur. Lentera-lentera masih menyala di lorong-lorong istana, dan bisik-bisik beredar seperti angin dingin yang menyusup di antara tiang-tiang batu. Raja Daud, singa Yehuda yang namanya pernah mengguncang bangsa-bangsa, kini terbaring lembah di atas pembaringannya. Tubuh yang dulu mengayunkan pedang melawan Goliat, kini menggigil di balik selimut, tak mampu lagi menghangatkan dirinya sendiri. Waktu tidak memihak siapapun, bahkan seorang raja besar. Di balik dinding istana, sebuah pertarungan sunyi sedang berlangsung. Bukan dentang pedang, bukan derap pasukan, melainkan perebutan tahta, perang yang paling berbahaya karena sering dimulai tanpa darah, tetapi berakhir dengan kehancuran satu generasi. Adonia, putra Daud yang tertua yang masih hidup, berdiri di halaman rumahnya dengan dada membusung. Ia tampan, tinggi, dan terbiasa mendapat apa yang ia inginkan. Sejak kecil tidak pernah ada yang benar-benar menegurnya. Ayahnya terlalu sibuk memerintah, dan kesunyian itu membesarkan keyakinan dalam dirinya bahwa tahta memang seharusnya jatuh ke tangannya. "Akulah raja," katanya dalam hati, jauh sebelum ia mengatakannya dengan bibir. Ia mulai bertindak cepat. Kereta-kereta disiapkan, 50 orang berlari di depannya, sebuah simbol kekuasaan yang mencolok. Ia mengundang para tokoh penting, Yoab, panglima perang yang tangannya berlumur darah pertempuran, dan Imam Abiatar yang memiliki pengaruh rohani besar. Mereka makan dan minum bersama, tertawa dan berseru, "Hidup Raja Adonia." Namun, ada satu nama yang sengaja tidak disebut. Salomo. Putra Batsheba itu masih muda, tidak berambisi, tidak mengumpulkan pasukan, tidak membangun pengaruh diam-diam. Ia tinggal dekat istana, menyaksikan ayahnya yang semakin renta dengan mata penuh tanya. Ia tahu satu hal, mahkota itu berat, dan ia tidak yakin dirinya siap memikulnya. Sementara pesta Adonia berlangsung di mata air En-Rogel, seorang tua dengan mata tajam melangkah cepat menuju istana. Nabi Nathan tidak membawa pedang, tetapi kata-katanya bisa menjatuhkan raja. Ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk mengingatkan sebuah janji. Ia menemui Batsheba. "Apakah engkau tahu," kata Nathan dengan suara rendah namun tegas, "bahwa Adonia telah mengangkat dirinya menjadi raja dan Daud, tuanku, tidak mengetahuinya?" Wajah Batsheba memucat. Ia teringat hari-hari kelam dan kasih karunia yang menyelamatkannya. Ia teringat janji Daud bahwa Salomo, anaknya, yang akan duduk di atas tahta Israel. Jika malam ini berlalu tanpa tindakan, masa depan Salomo akan berakhir sebelum fajar. Dengan langkah tergesa, Batsheba masuk ke kamar raja. Daud terbaring lemah, napasnya berat. Ia membuka matanya saat mendengar suara istrinya. "Tuanku," kata Batsheba perlahan, "bukankah engkau bersumpah bahwa Salomo akan menjadi raja setelah engkau? Mengapa sekarang Adonia berkata, 'Akulah raja'?" Sebelum Daud sempat menjawab, Nabi Nathan masuk dan menguatkan perkataan itu. Dua saksi, dua suara, satu kebenaran. Wajah Daud berubah. Ada kesedihan, tetapi juga ketegasan lama yang kembali menyala. Ia tahu, jika ia diam, Israel akan terpecah bahkan sebelum ia dikuburkan. "Panggil Salomo," katanya lirih namun pasti, "dan panggil Zadok serta Nathan." Perintah itu bergema seperti gemuruh yang tertahan. Daud memerintahkan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Salomo dipanggil dari kediamannya. Ia datang dengan wajah tercengang, namun langkah yang teguh.
Dalam ketenangan, ia temui ayahnya, Daud. Bukan di atas kursi gading, tetapi di ujung maut, Daud sekali lagi menjadi raja yang tegas dan bijaksana. Menatap ke putranya, ia menyerahkan beban selebihnya kepada Salomo. Salomo duduk di atas tahta Daud. Salomo dibawa ke mata air Gihon, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan ketaatan. Ia menaiki bagal raja, tanda legitimasi yang tidak bisa dipalsukan. Zadok menuangkan minyak urapan ke atas kepalanya. Tanduk minyak itu kosong setelahnya, tetapi sejarah baru saja dipenuhi makna. Daud telah menetapkan Salomo sebagai raja. Seruan itu mengguncang Yerusalem, sangkakala berbunyi, rakyat bersorak. Tanah seakan bergetar oleh gema keputusan ilahi. Di kejauhan, pesta Adonia terhenti. Gelas jatuh, musik terdiam. Ketakutan menyusup cepat di antara para tamu. Satu demi satu mereka pergi, meninggalkan Adonia sendirian dengan ambisinya yang runtuh. Salomo kini adalah raja, namun mahkota itu belum sepenuhnya bertengger nyaman di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Daud memanggil Salomo ke sisinya. Nafasnya pendek, waktunya hampir habis. Ia menatap anaknya lama, seakan ingin memastikan sesuatu yang tidak bisa diwariskan lewat darah. "Aku akan menempuh jalan semua orang di bumi," kata Daud. "Kuatkanlah hatimu, jadilah laki-laki." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Berpeganglah pada ketetapan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika engkau setia, Tuhan akan meneguhkan kerajaanmu." Itu bukan sekedar nasihat ayah kepada anak, itu adalah penyerahan estafet sebuah janji. Tak lama kemudian, Daud meninggal. Raja besar itu beristirahat bersama nenek moyangnya. Tangisan terdengar di Yerusalem, tetapi tidak lama, karena sebuah kerajaan tidak menunggu air mata kering. Salomo kini duduk di tahta ayahnya. Ia muda, ia tidak berpengalaman, dan di sekelilingnya ada bayang-bayang. Bayangan ambisi lama, kesetiaan rapuh, dan masa depan yang belum tertulis. Ia memandang mahkota di kepalanya dan menyadari satu hal yang akan mengubah hidupnya. Memerintah bangsa besar bukanlah tentang kekuatan tangan, melainkan tentang kebijaksanaan hati. Dan pertanyaan terbesar belum dijawab, bukan oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri. Mahkota itu kini benar-benar milik Salomo. Tidak ada lagi upacara, tidak ada lagi sangkakala. Hanya keheningan setelah badai awal berlalu. Istana kembali tenang, tetapi ketenangan itu justru menekan dadanya. Setiap pagi, Salomo duduk di kursi pengadilan yang dulu ditempati ayahnya. Kursi itu besar, terlalu besar. Ukiran singa di sandarannya seolah menatapnya dengan mata yang menuntut. Para pemuka suku, para tua-tua, prajurit, imam, dan rakyat biasa datang silih berganti membawa perkara. Sengketa tanah, hutang, darah yang tertumpah, janji yang dilanggar. Dan di balik setiap wajah, Salomo melihat satu pertanyaan yang sama. "Mampukah engkau memerintah kami?" Ia berusaha meniru ketegasan Daud, tetapi di dalam hatinya ada suara yang terus berbisik, "Aku masih anak kecil, aku tidak tahu bagaimana keluar atau masuk." Pada malam hari, saat istana sunyi, Salomo sering berdiri di balkon batu, memandang Yerusalem yang diterangi cahaya obor. Kota itu indah, tetapi di balik keindahannya, ia tahu ada retakan. Loyalitas belum sepenuhnya kokoh, damai belum benar-benar aman. Kerajaan ini besar, terlalu besar untuk dipimpin dengan keberanian semata. Maka
Salomo melakukan satu hal yang sangat berbeda daripada raja di sekelilingnya. Ia mempersembahkan korban. Bukan satu atau dua, tetapi ribuan. Ia pergi ke Gibeon, tempat bukit pengorbanan terbesar berada. Asap korban naik ke langit seperti doa yang tak terucap. Malam itu, setelah kelelahan rohani dan jasmani, Salomo tertidur. Dan di sanalah, dalam tidur yang dalam, Tuhan datang kepadanya. Bukan dalam badai, bukan dalam gempa, melainkan dalam mimpi yang terasa lebih nyata daripada siang hari. Mintalah, suara itu bergema tanpa suara, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo berdiri dalam mimpinya, bukan sebagai raja yang gagah, melainkan sebagai seorang anak yang berdiri di hadapan kekekalan. Ia teringat ayahnya, ia teringat janji, ia teringat bangsa yang menatapnya dengan harapan sekaligus ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia naik tahta, Salomo tidak berpura-pura kuat. Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada Daud, ayahku, katanya. Dan sekarang engkau mengangkat aku menggantikannya. Tetapi aku masih muda, aku tidak tahu bagaimana memimpin bangsa yang besar ini. Ia berhenti sejenak, dunia seakan menunggu. Maka berikanlah kepadaku hati yang faham menimbang perkara, supaya aku dapat memutuskan dengan benar antara yang baik dan yang jahat. Tidak ada permintaan akan emas, tidak ada permintaan akan umur panjang, tidak ada permintaan agar musuh-musuhnya mati. Hanya satu, hikmat, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau meminta hal ini, jawab suara itu, dan tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, maka aku memberikan kepadamu hikmat dan pengertian yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada sesudahmu. Bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Ketika Salomo terbangun, ia tahu, bukan dengan logika, tetapi dengan keyakinan yang dalam, bahwa sesuatu telah berubah. Ia kembali ke Yerusalem dan berdiri di hadapan tabut perjanjian. Ia mempersembahkan korban syukur, tetapi ujian sejati hikmat itu tidak datang dalam bentuk pujian atau kemegahan. Ia datang dalam bentuk tangisan. Dua perempuan berdiri di hadapannya. Pakaian mereka sederhana, mata mereka merah. Suara mereka bergetar oleh kelelahan dan amarah. "Kami tinggal serumah," kata yang pertama. "Aku melahirkan seorang anak laki-laki. 2 hari kemudian, perempuan ini juga melahirkan. Kami sendirian di rumah." Ia menelan ludah. Pada malam hari, anaknya mati. Ia tertindih olehnya. Lalu, ia mengambil anakku dan meletakkan anaknya yang mati di sisiku. Perempuan kedua langsung berseru, "Tidak, anakku hidup. Anak yang mati itu miliknya." Ruangan menjadi gaduh. Para pejabat saling pandang. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Hanya 2 suara yang sama kerasnya. Salomo mendengarkan. Ia tidak tergesa-gesa. Ia memandang wajah mereka satu persatu. Ia melihat bukan hanya kata-kata, tetapi luka, ketakutan, cinta. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. "Bawakan aku pedang." Pedang itu dibawa. Kilauannya memantul di mata semua orang. "Belahlah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikan separuh kepada yang satu, separuh kepada yang lain." Suasana hening, nafas tertahan, dan disitulah kebenaran menyingkapkan dirinya. "Tidak," teriak perempuan pertama. "Berikan saja anak itu kepadanya, jangan bunuh dia." Sedangkan yang lain berkata dingin, "Biarlah dia tidak menjadi milikku atau miliknya, belahlah." Salomo berdiri. "Berikan anak itu kepada perempuan yang pertama," katanya. "Dialah ibunya."
Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang dipenuhi rasa gentar. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh Israel, dan orang-orang berkata satu sama lain, "Hikmat Allah ada padanya." Namun hikmat tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dengan kesunyian yang panjang. Pada malam hari, Salomo kembali sendirian. Ia memikirkan keputusan-keputusan yang akan datang. Jika satu perkara saja bisa sedemikian rumit, bagaimana dengan ribuan, puluhan ribu? Ia tidak tahu bahwa inilah awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya ke puncak yang tak terbayangkan, dan juga ke jurang yang tak disangka. Karena hikmat yang mampu menimbang perkara orang lain, suatu hari akan diuji oleh perkara yang paling sulit, hatinya sendiri. Hikmat telah menempatkan Salomo di mata rakyat sebagai raja yang layak. Tetapi di dalam hatinya, ada satu kerinduan yang belum terpenuhi. Setiap kali ia melewati kemah pertemuan, setiap kali ia melihat tabut perjanjian yang berdiam di tenda sederhana, pikirannya kembali pada satu kenyataan yang mengusik nuraninya. Ia tinggal di istana dari kayu aras, tetapi Tuhan berdiam dalam tenda. Pada suatu malam, ketika angin sepoi-sepoi berhembus dari pegunungan, Salomo berdiri sendirian di halaman istana. Bulan menggantung di langit Yerusalem, memantulkan cahaya lembut ke batu-batu kota. Ia teringat ayahnya, Daud, seorang raja yang ingin membangun rumah bagi Tuhan, tetapi tangannya terlalu penuh dengan darah peperangan. Keinginan itu kini jatuh ke pundaknya. Jika kerajaan ini berdiri oleh kasih setia Tuhan, pikir Salomo, maka namanya harus ditinggikan di tengah-tengahnya. Dan keputusan itu pun diambil. Salomo mengirim utusan ke negeri Tirus. Raja Hiram, sahabat lama Daud, menyambut pesan itu dengan penuh hormat. Antara dua kerajaan itu terjalin hubungan yang unik, bukan karena penaklukan, melainkan karena saling membutuhkan. Kayu aras Libanon disiapkan, pohon-pohon raksasa ditebang dengan keahlian tinggi, para tukang batu, pengukir, dan perajin emas dikumpulkan. Salomo mengatur segalanya dengan ketelitian yang mencerminkan hikmatnya. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, rumah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah simbol perjanjian. Puluhan ribu pekerja dikerahkan, tetapi bukan sebagai budak. Mereka bekerja bergilir dengan sistem yang teratur. Di seluruh Israel, suasana damai memungkinkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangunan besar tanpa ketakutan akan serangan musuh. Batu-batu besar dipotong jauh dari lokasi pembangunan, sehingga di tempat bait suci tidak terdengar suara palu atau pahat. Keheningan itu disengaja. Rumah bagi nama Tuhan dibangun tanpa hiruk pikuk, seolah menghormati kekudusan yang akan berdiam di dalamnya. Fondasi diletakkan, dinding-dinding mulai menjulang, ruang demi ruang dibentuk dengan ukuran yang telah ditentukan sejak zaman Musa. Tidak ada improvisasi, tidak ada eksperimen. Segalanya mengikuti pola yang diwariskan melalui hukum Tuhan. Di dalam, ukiran kerub mulai menghiasi dinding. Sayap-sayap mereka terbentang, menaungi ruang Maha Kudus. Kayu aras dilapisi emas murni, emas yang memantulkan cahaya obor hingga ruangan itu tampak menyala, bahkan tanpa api. 7 tahun Salomo mencurahkan perhatian, sumber daya dan doa. Setiap tahun meninggalkan jejak kelelahan di wajahnya, tetapi juga kepuasan yang dalam. Ia sering datang diam-diam, berjalan di antara pilar-pilar yang belum selesai, menyentuh dinding-dinding dingin dengan tangan yang bergetar. Ia tahu, ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun di tengah kemegahan itu, Tuhan kembali berbicara kepadanya. Bukan tentang emas, bukan tentang ukuran bangunan.
Jika engkau hidup menurut ketetapanku, demikian peringatan itu datang, maka aku akan diam di tengah-tengah umatku. Tetapi jika engkau menyimpang, rumah ini tidak akan menyelamatkanmu. Salomo mendengarnya. Ia mengangguk dalam doanya. Ia percaya, ia yakin. Saat itu, akhirnya bangunan itu selesai. Bait suci berdiri megah di Gunung Moria. Tidak ada istana di bangsa manapun yang sebanding dengannya. Tetapi Salomo tahu, keindahan sejatinya belum lengkap. Rumah ini belum memiliki jiwa. Tabut perjanjian masih berada di tempat lama. Dan hari peresmian pun ditetapkan. Para tua-tua Israel berkumpul, para imam mengenakan pakaian kudus. Rakyat datang dari segala penjuru. Kota Yerusalem dipenuhi suara langkah, doa, dan nyanyian. Tabut diangkat. Tiang-tiangnya digenggam erat oleh para imam. Perlahan, dengan penuh hormat, tabut dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Kerup-kerup emas menaungi tempat itu seolah menyambut hadirat yang telah lama dinanti. Korban dipersembahkan begitu banyak hingga tidak terhitung. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Awan turun. Bukan awan biasa. Ia memenuhi bait suci. Pekat, kudus, menekan. Para imam tidak sanggup berdiri. Mereka tersungkur, menyadari bahwa ini bukan sekedar bangunan yang indah. Tuhan hadir. Salomo berdiri di depan seluruh jemaat. Ia mengangkat tangannya, suaranya menggema di pelataran. Tuhan Allah Israel, doanya naik. Langit yang tertinggi pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kubangun ini. Namun kiranya engkau berkenan mendengar doa yang dinaikkan ke tempat ini. Ia berdoa bukan hanya untuk bangsanya, tetapi juga untuk orang asing. Ia memahami sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh generasinya, bahwa Tuhan Israel bukan Allah lokal, melainkan Tuhan atas segala bangsa. Api turun dari langit, korban terbakar habis, sorak-sorai mengguncang udara, rakyat sujud menyembah. Hari itu, Salomo berada di puncak kerohaniannya. Ia telah membangun rumah bagi nama Tuhan. Ia telah memimpin bangsa dalam ketaatan. Ia telah melihat kemuliaan turun dari langit. Namun, sejarah jarang berhenti di puncak. Karena setelah rumah Tuhan selesai, Salomo mulai membangun rumahnya sendiri. Dan itu akan memakan waktu lebih lama. Hari itu, Yerusalem tidak hanya dipenuhi manusia, ia dipenuhi harapan. Dari pagi buta, jalan-jalan menuju Gunung Moria sesak oleh langkah kaki. Para tua-tua berjalan dengan jubah terbaik mereka. Para imam mengenakan pakaian kudus yang disiapkan khusus untuk hari ini. Rakyat datang membawa keluarga mereka. Anak-anak digendong di pundak. Wajah-wajah dipenuhi rasa ingin tahu dan gentar. Bait suci berdiri di hadapan mereka, megah, berkilau, dan sunyi. Emasnya memantulkan cahaya matahari pagi, hingga mata harus menyipit. Namun keindahan itu bukan alasan utama mereka berkumpul. Hari ini bukan sekedar peresmian bangunan. Hari ini adalah pertemuan. Salomo berdiri di pelataran, mengenakan jubah kerajaan. Ia memandang bangunan yang telah menyita 7 tahun hidupnya. Setiap batu, setiap ukiran, setiap lapisan emas adalah hasil dari keputusan yang ia ambil dengan penuh doa. Namun kini, ia tahu satu hal dengan pasti. Jika Tuhan tidak berkenan hadir, semua ini hanyalah bangunan kosong. Isyarat diberikan. Para imam bergerak perlahan, hampir tanpa suara. Tabut perjanjian, simbol hadirat dan perjanjian Tuhan, diangkat dengan penuh kehati-hatian. Tongkat-tongkatnya dipegang erat,
Tidak ada sorak-sorai, tidak ada musik keras. Yang terdengar hanyalah desah napas dan bunyi kain yang bergesek. Langkah demi langkah, tabut itu dibawa masuk. Ruang Maha Kudus menantinya. Kerub-kerub emas yang bersayap terbentang menaungi tempat itu. Cahaya obor bergetar di dinding emas, menciptakan bayangan yang seolah hidup. Saat tabut diletakkan di tempatnya, sesuatu di udara berubah. Dan kemudian, awan turun. Ia tidak datang perlahan. Ia memenuhi ruangan dengan cepat, pekat, dan berat. Para imam terhenti. Tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang sanggup berdiri. Lutut-lutut menyentuh lantai batu. Wajah-wajah tertunduk. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Di pelataran, desas-desus berubah menjadi keheningan. Orang-orang merasakan tekanan yang sama, meski mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Sesuatu yang kudus sedang berlangsung. Salomo menundukkan kepala. Inilah jawaban atas semua kerja keras. Inilah tanda bahwa Tuhan berkenan. Ketika para imam akhirnya keluar, wajah mereka pucat namun bercahaya. Rakyat tahu, Tuhan telah datang. Salomo maju ke depan. Ia berdiri di hadapan mezbah. Seluruh Israel terdiam. Raja itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Doanya tidak singkat, tidak tergesa. Ia berbicara seperti seorang anak kepada Bapa yang Maha Besar. Tuhan, Allah Israel, suaranya menggema. Tidak ada Allah seperti Engkau, baik di langit maupun di bumi. Engkau memegang perjanjian dan kasih setia bagi hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu dengan segenap hati. Ia mengakui sesuatu yang jarang diakui oleh raja manapun. Langit yang tertinggi pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kubangun ini. Namun ia tetap memohon, kiranya matamu terbuka siang dan malam terhadap rumah ini. Dengarlah doa hambamu dan umatmu ketika kami menghadap ke tempat ini. Ia berdoa untuk pengampunan. Ia berdoa untuk keadilan. Ia berdoa untuk orang asing yang datang dari negeri jauh. Salomo memahami sesuatu yang melampaui zamannya, bahwa rumah ini bukan hanya milik satu bangsa, melainkan menjadi tempat nama Tuhan dikenal di seluruh bumi. Ketika doanya berakhir, api turun dari langit. Korban bakaran habis dilahap api itu. Asap naik lurus ke angkasa. Rakyat tersungkur dengan satu suara. Dialah Allah, dialah Allah. Hari-hari perayaan menyusul. 7 hari, lalu 7 hari lagi. Persembahan tidak terhitung jumlahnya. Sukacita mengalir di Yerusalem seperti sungai yang meluap. Orang-orang makan, minum, dan bersukacita di hadapan Tuhan. Pada hari terakhir, Salomo memberkati rakyat. Pergilah ke kemahmu dengan sukacita, katanya, karena Tuhan telah melakukan yang baik. Dan mereka pun pergi. Namun, ketika suara langkah terakhir menghilang dari pelataran, ketika api mezbah meredup dan malam kembali menyelimuti kota, Salomo sendirian. Ia berjalan perlahan di dalam bait suci. Tidak ada imam, tidak ada rakyat, hanya cahaya pelita dan bayangan emas di dinding. Ia berdiri di ambang ruang Maha Kudus. Di sanalah Tuhan pernah hadir dengan awan kemuliaan. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, Tuhan kembali berbicara kepadanya. Aku telah mendengar doamu. Suara itu datang tanpa suara. Aku telah menguduskan rumah ini. Mataku dan hatiku akan ada di sini sepanjang masa. Salomo menghela nafas lega. Namun, suara itu belum selesai. Namun,
jika engkau atau anak-anakmu berpaling, jika engkau tidak lagi berpegang pada perintahku, maka rumah ini akan menjadi tanda peringatan." Kata-kata itu tidak mengandung ancaman keras. Justru itulah yang membuatnya berat. Salomo mengangguk dalam hati. Ia yakin ia akan setia. Ia belum tahu bahwa kesetiaan tidak selalu diuji di saat krisis, melainkan di saat kelimpahan. Bait suci kini berdiri megah. Kemuliaan telah turun, doa telah dijawab, dan tepat setelah itu, dunia mulai berdatangan kepadanya. Kekayaan, pengakuan, kejayaan yang belum pernah dialami Israel. Salomo belum menyadari bahwa puncak keemasannya baru saja bermula dan bahwa setiap puncak memiliki bayangan panjang di belakangnya. Setelah awan kemuliaan itu pergi, kehidupan tidak kembali menjadi biasa. Justru sebaliknya, segala sesuatu bergerak menuju puncaknya. Kerajaan Salomo memasuki masa yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Tidak ada perang, tidak ada trompet darurat di tembok kota, tidak ada ratapan karena ladang terbakar atau anak-anak dibawa sebagai tawanan. Di bawah pemerintahannya, bangsa itu bernapas lega, seolah sejarah akhirnya memberi mereka waktu untuk hidup. Salomo mengatur kerajaan dengan ketelitian seorang penulis dan ketegasan seorang raja. 12 wilayah administratif ditetapkan, masing-masing bertanggung jawab menyediakan kebutuhan istana selama 1 bulan penuh. Tidak ada wilayah yang dibebani terus-menerus. Semua berjalan bergilir, teratur, dan adil. Setiap hari dapur istana mengepul oleh aroma roti, daging, dan anggur. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan. Tetapi kemewahan itu tidak berdiri di atas kelaparan rakyat. Catatan para pejabat menunjukkan hal yang jarang terjadi dalam sejarah bangsa manapun. Rakyat makan, minum, dan bersukacita. Di ladang-ladang, petani bekerja tanpa takut diserbu. Anak-anak berlarian di antara pohon ara dan kebun anggur. Di gerbang kota, para tua-tua duduk mengadili perkara tanpa tergesa-gesa karena keadilan tidak lagi dikejar oleh pedang. Nama Salomo menjadi sinonim dengan damai. Namun damai hanyalah satu sisi dari keemasan itu. Salomo tidak hanya memerintah, ia berpikir. Hikmat yang ia terima di Gibeon tidak mengendap seperti air di kolam. Ia mengalir, menyebar, dan menghasilkan buah. Salomo menulis. Ia mengamati kehidupan sehari-hari dan mengubahnya menjadi kalimat-kalimat pendek yang menusuk hati. Tentang anak dan orang tua, tentang raja dan rakyat, tentang lidah yang kecil tetapi berkuasa. Ia menulis ribuan amsal. Kalimat-kalimat itu dihafalkan, diulang dan diajarkan. Para ayah mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Para pemimpin mengutipnya dalam pertemuan. Selain itu, ia menciptakan nyanyian, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kehidupan. Lagu tentang musim, tentang kerja keras, tentang cinta, tentang kebodohan dan kebijaksanaan. Ia mengamati alam. Salomo berbicara tentang pohon aras yang tinggi di Libanon hingga hisop kecil yang tumbuh di celah batu. Ia berbicara tentang binatang liar, burung, ikan, dan serangga. Baginya, alam adalah kitab lain yang berbicara tentang penciptanya. Dan orang-orang datang dari jauh untuk mendengarnya. Utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga membawa hadiah dan pertanyaan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri raja yang kabarnya memiliki hikmat yang melampaui manusia biasa. Sementara itu Salomo membangun. Bait suci telah selesai, tetapi istana kerajaan baru dimulai. Pembangunan itu memakan waktu lebih lama, 13 tahun. Kompleksnya luas, megah, dan mencerminkan kekuatan administratif yang besar. Ada satu bangunan yang membuat banyak orang terdiam ketika melihatnya, Gedung Hutan Libanon.
Tiang-tiang kayu arasnya berjajar seperti hutan. Perisai-perisai emas digantung sebagai simbol kemenangan dan stabilitas. Aula pengadilan di dalamnya dirancang untuk mencerminkan keadilan dan ketegasan hukum. Tahta Salomo sendiri menjadi legenda. Ia terbuat dari gading dilapisi emas murni. 6 anak tangga menuju ke atasnya, masing-masing dijaga oleh patung singa. Tidak ada tahta seperti itu di kerajaan manapun. Perak, di Yerusalem, perak tidak lagi dianggap berharga. Ia menjadi biasa seperti batu di jalanan. Setiap tahun, emas mengalir ke istana dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Upeti, perdagangan, hadiah, semuanya bermuara di Yerusalem. Kapal-kapal datang membawa emas, perak, kayu cendana, batu mulia, rempah-rempah, bahkan binatang-binatang eksotis yang belum pernah dilihat orang Israel sebelumnya. Salomo berada di puncak dunia. Namun di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Awalnya hampir tak terasa. Ketika utusan dari negeri jauh datang, mereka tidak hanya membawa hadiah, mereka membawa putri-putri raja. Pernikahan demi perjanjian damai, ikatan politik yang tampak masuk akal. Salomo menerima mereka, bukan sebagai tanda penaklukan, tetapi sebagai strategi. Kerajaan demi kerajaan kini terikat padanya. Dan di mata dunia, inilah puncak hikmat. Tidak perlu berperang jika bisa mengikat musuh dengan pernikahan. Salomo masih beribadah, masih mempersembahkan korban, masih menyebut nama Tuhan. Belum ada yang tampak salah. Namun kehidupan yang terlalu penuh seringkali menyamarkan suara peringatan. Tidak ada krisis untuk memaksanya berlutut. Tidak ada musuh untuk mengingatkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Segalanya bekerja terlalu baik. Pada malam hari, Salomo sering berjalan di taman istana. Air mengalir lembut di kolam-kolam. Lampu-lampu minyak memantulkan cahaya ke daun-daun. Musik lembut terdengar dari kejauhan. Ia berpikir tentang segala yang telah ia capai. Ia teringat doa di Gibeon. Ia teringat awan kemuliaan. Ia teringat janji Tuhan. Dan ia yakin ia masih berada di jalur yang benar. Tetapi sejarah memiliki cara yang sunyi untuk berbelok. Bukan melalui pemberontakan, bukan melalui kegagalan ekonomi, melainkan melalui hati. Di puncak keemasannya, Salomo belum jatuh. Namun ia sudah berdiri sangat dekat dengan tepi. Karena hikmat yang membuat dunia takjub, tidak otomatis menjaga hati tetap setia. Dan dari kejauhan, seseorang sedang bersiap datang. Bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menguji bukan kekuatan kerajaannya, melainkan kedalaman hikmatnya. Berita tentang Salomo tidak bergerak seperti angin. Ia bergerak seperti gelombang. Dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari pasar ke pasar, dari istana ke istana, nama itu disebut dengan nada yang sama. Heran, kagum, dan tidak sepenuhnya percaya. Ada raja di Yerusalem, kata mereka, yang tidak hanya kaya, tetapi juga memahami rahasia hidup. Raja yang menjawab teka-teki bukan dengan kecerdikan kosong, melainkan dengan kedalaman yang membuat orang terdiam lama setelah percakapan berakhir. Dan berita itu akhirnya sampai ke negeri yang jauh di selatan. Di sana, di tanah yang panas dan kaya rempah, seorang perempuan mendengarnya. Ia bukan perempuan biasa, ia adalah penguasa, terbiasa memerintah, terbiasa diuji, dan terbiasa menguji orang lain. Kekuasaan tidak membuatnya puas, dan cerita tentang Salomo tidak ia telan mentah-mentah. Hikmat sejati, katanya pada para penasihatnya, tidak takut pada pertanyaan. Maka ia pun berangkat. Kafilahnya panjang, unta-unta membawa emas, batu permata dan rempah-rempah yang harum
bukan sebagai sogokan, melainkan sebagai tanda hormat. Perjalanan itu melelahkan, gurun terbentang luas, matahari membakar siang dan malah membawa dingin yang menusuk. Namun semakin dekat ia ke Yerusalem, semakin kuat tekadnya. Ia tidak datang hanya untuk melihat kemegahan, ia datang untuk menguji kebenaran. Ketika rombongan itu akhirnya tiba, Yerusalem menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Bukan pasukan perang, bukan utusan yang gugup, melainkan seorang ratu yang melangkah dengan keyakinan tenang, mata tajam, postur tegak, dan pikiran yang penuh pertanyaan. Salomo menerima tamunya di istana. Aula itu luas, tiang-tiangnya menjulang. Cahaya masuk melalui celah-celah tinggi, memantul pada lantai yang berkilau. Namun, ratu itu tidak terkesan oleh bangunan. Ia terkesan oleh ketenangan raja yang menyambutnya. Tanpa basa-basi, ia mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sederhana. Ia mengajukan teka-teki, dilema, dan persoalan yang menyentuh inti kehidupan, tentang kekuasaan, tentang keadilan, tentang makna keberhasilan, dan tentang batas kebijaksanaan manusia. Dan Salomo menjawab. Tidak ada satupun pertanyaan yang membuatnya terdiam terlalu lama. Jawabannya tidak berputar-putar. Ia tidak berusaha terlihat pintar. Ia berbicara seolah kebenaran itu sudah lama ada dan hanya menunggu diucapkan. Percakapan itu berlangsung lama. Siang berganti sore. Pelayan membawa minuman, lalu makanan, lalu pelita dinyalakan. Ratu itu mendengarkan. Ia mengamati. Ia menimbang. Dan perlahan wajahnya berubah. Ia melihat bukan hanya jawaban, tetapi cara berpikir. Ia melihat keteraturan pikiran Salomo, keselarasan antara kata dan tindakan, antara hikmat dan ketenangan hidupnya. Ia melihat pelayan-pelayan istana yang bekerja tanpa ketakutan, tanpa kegaduhan. Ia melihat sistem yang berjalan bukan karena paksaan, tetapi karena kejelasan. Ketika akhirnya ia berbicara kembali, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Setengah dari apa yang kudengar pun belum disampaikan kepadaku. Ia mengakui bahwa hikmat Salomo melampaui cerita. Ia mengakui bahwa kemakmuran kerajaan ini bukan kebetulan. Dan lebih dari itu, ia mengakui bahwa sumbernya bukan semata kecerdasan manusia. Terpujilah Tuhanmu, katanya, yang berkenan kepadamu dan menempatkan engkau di atas takhta. Hari itu, pengakuan dunia mencapai puncaknya. Salomo memberi hadiah balasan, bukan sekedar emas dan harta, tetapi penghormatan. Ratu itu pergi dengan kekaguman yang mendalam. Cerita tentang Yerusalem dibawanya kembali ke negerinya, diperbesar oleh pengalaman nyata. Dan Salomo berdiri di puncak pengakuan internasional. Namun ada sesuatu yang halus, hampir tak terlihat yang mulai berubah. Salomo menikmati percakapan itu. Ia menikmati dikagumi. Ia menikmati kenyataan bahwa dunia datang kepadanya. Ia mulai terbiasa dengan pengakuan yang mengalir tanpa henti. Tidak ada dosa besar, tidak ada pemberontakan, tidak ada penyembahan berhala. Belum. Namun di balik semua itu, ada satu benih yang mulai bertunas. Keyakinan bahwa ia mampu mengelola segalanya. Bahwa hikmat yang ia miliki cukup untuk menavigasi apapun, termasuk kompromi kecil yang tampak masuk akal. Aliansi terus bertambah. Pernikahan demi pernikahan disepakati. Setiap pernikahan membawa budaya baru, kebiasaan baru, dan cara pandang baru. Salomo masih menyembah Tuhan, namun kini hatinya mulai penuh. Dan hati yang penuh
jarang menyadari apa yang mulai menyisihkan pusatnya. Ketika kafilah terakhir menghilang di Cakrawala Selatan, Salomo kembali ke istananya. Malam turun pelan, musik terdengar lembut, lampu-lampu menyala. Ia berdiri di balkon yang sama seperti dahulu, memandang Yerusalem. Ia tidak tahu bahwa ujian terbesarnya tidak akan datang dari negeri jauh, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Karena hikmat yang mengagumkan dunia akan segera diuji oleh sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan jawaban cerdas. Hati. Dan hati ketika terbagi selalu mulai runtuh secara perlahan. Tidak ada hari tertentu yang menandai awal kejatuhan Salomo. Tidak ada suara sangkakala yang memperingatkan. Tidak ada nabi yang berdiri di gerbang istana sambil menunjuk dengan jari gemetar. Tidak ada gempa, tidak ada api dari langit. Semuanya dimulai dengan hal-hal yang tampak masuk akal. Pernikahan demi pernikahan terjadi bukan dalam suasana pesta besar yang menggemparkan, melainkan sebagai kesepakatan politik yang tenang. Setiap kerajaan tetangga yang ingin damai melihat satu cara paling aman, mengikat diri dengan darah Raja Israel. Salomo menerimanya. Ia tidak melihat dirinya sedang menyimpang. Ia melihat dirinya sedang menjaga stabilitas. Setiap pernikahan adalah jaminan bahwa pedang tidak akan diangkat. Setiap perjanjian adalah benteng yang tidak perlu dibangun dengan batu. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu bertambah. Istana diperluas, sayap-sayap baru dibangun. Setiap istri membawa rombongan kecil, dayang, pelayan, kebiasaan, bahasa, dan doa-doa yang tidak dikenal. Salomo masih pergi ke bait suci, masih mempersembahkan korban, masih memimpin perayaan keagamaan. Tidak ada yang tampak berubah di permukaan. Namun malam-malam di istana kini berbeda. Di ruang-ruang pribadi, lilin-lilin menyala lebih lama. Musik asing terdengar. Cerita tentang dewa-dewi negeri jauh dibisikkan, bukan sebagai ajaran, melainkan sebagai kisah masa kecil, sebagai bagian dari nostalgia seorang istri yang rindu kampung halaman. Salomo mendengarkan. Ia tidak menyembah. Belum. Ia hanya mendengarkan, dan disitulah bahaya sesungguhnya dimulai. Karena hati yang mendengarkan terlalu lama, perlahan belajar memberi ruang. Tahun-tahun berlalu, jumlah istri bertambah hingga ratusan. Gundik-gundik memenuhi istana. Setiap wajah membawa tuntutan halus, pengakuan, penerimaan, dan toleransi. Ini hanya bukit kecil, kata seseorang. Ini hanya simbol, kata yang lain. Ini tidak mengganggu penyembahanmu, bisik yang ketiga. Salomo mulai membangun. Bukan istana, bukan benteng, bukit-bukit pengorbanan. Di sekitar Yerusalem, kota yang pernah dipenuhi awan kemuliaan, altar-altar lain mulai berdiri. Bukan untuk Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi untuk Allah-Allah yang namanya asing di telinga leluhur bangsa itu. Ashtoret, Milkom, Kamos. Salomo tidak memimpin penyembahan itu secara terbuka. Ia tidak berdiri di depan altar dengan tangan terangkat seperti di bait suci. Tetapi ia mengizinkannya. Ia menyediakan tempatnya. Ia membiarkannya hidup. Dan bagi Tuhan, itu sudah cukup untuk disebut kesetiaan yang retak. Hati Salomo kini terbagi. Ia masih raja berhikmat, masih penguasa yang makmur, masih dikagumi dunia. Namun di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang telah bergeser.
Salomo yang dulu berdoa agar Tuhan mendengar doa orang asing, kini justru membuka pintu bagi penyembahan asing masuk ke jantung kerajaannya. Dan Tuhan melihatnya. Tidak ada murka yang meledak seketika. Tidak ada petir yang menyambar istana. Murka Tuhan datang dengan cara yang lebih menyakitkan, melalui pernyataan yang tenang. Kerajaan ini akan koyak. Namun tidak sekarang. Bukan di zaman Salomo. Demi Daud, ayahnya. Salomo tidak mendengar suara ini secara langsung. Ia merasakannya melalui perubahan yang perlahan tapi pasti. Damai yang dulu mutlak kini terasa rapuh. Retakan kecil muncul di pinggiran kerajaan. Hadad bangkit di Edom, musuh lama yang seharusnya sudah lenyap. Rezon menguat di Aram, menekan wilayah utara. Di dalam istana sendiri, seorang pegawai muda bernama Yerobeam mulai menonjol. Cerdas, ambisius, dan penuh potensi. Salomo merasakan tekanan itu, tetapi ia tidak menghubungkannya dengan hatinya sendiri. Ia melihatnya sebagai dinamika politik, sebagai tantangan kepemimpinan, bukan sebagai peringatan rohani. Di suatu senja, Salomo berdiri di salah satu bukit yang menghadap Yerusalem. Dari sana, ia bisa melihat bait suci berkilau di kejauhan. Ia juga bisa melihat altar-altar lain, lebih kecil, lebih sederhana, tetapi nyata. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Salomo merasa kosong. Ia memiliki segalanya, tetapi kedamaian yang dulu ia kenal memudar. Hikmatnya masih utuh, kekayaannya masih melimpah, namanya masih besar. Namun, jiwanya lelah. Ia mulai menulis. Bukan amsal pendek, bukan lagu pujian. Ia mulai menulis perenungan tentang usaha yang tak pernah memuaskan, tentang kekayaan yang tak pernah cukup, tentang kesenangan yang cepat berlalu. Ia belum menyebutnya kesia-siaan, belum sepenuhnya. Tetapi kata itu mulai bergaung di dalam pikirannya. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkahnya sedang mengarah ke senja hidup yang sunyi. Salomo tidak jatuh karena kurang hikmat. Ia jatuh karena terlalu yakin bahwa hikmatnya cukup untuk menggantikan ketaatan. Dan kini, konsekuensi mulai berjalan ke arahnya. Perlahan, pasti, dan tak terhindarkan. Kerajaan ini masih berdiri. Mahkota masih di kepalanya. Namun bayangan perpecahan sudah jatuh di atasnya. Dan di tahun-tahun terakhir hidupnya, Salomo akan dipaksa menghadapi satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kekayaan, politik, atau kecerdasan. Apa arti hidup jika hati tidak lagi sepenuhnya milik Tuhan? Hari-hari terakhir Salomo tidak dipenuhi gemuruh sorak-sorai. Istana masih berdiri megah. Para pelayan masih berlalu lalang. Upeti masih datang dari negeri-negeri jauh. Tetapi di dalam diri raja yang pernah paling berhikmat di muka bumi, ada keheningan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Musuh-musuh mulai bermunculan, seperti bayangan yang akhirnya menyusul tubuh saat matahari condong ke barat. Hadad mengganggu wilayah selatan, Rezon menekan dari utara, dan di dalam kerajaan sendiri, Yerobeam, pegawai yang dulu ia angkat karena kecakapannya, kini menyimpan ambisi yang tidak lagi tersembunyi. Suatu hari, Nabi Ahia bertemu Yerobeam di jalan, tidak di istana, tidak di pelataran suci, di tempat biasa, jauh dari gemerlap kekuasaan. Nabi itu merobek jubah barunya menjadi 12 bagian dan menyerahkan 10 kepadanya. Kerajaan akan terbelah. Berita itu tidak langsung sampai ke telinga Salomo, namun dampaknya terasa. Ketegangan meningkat, loyalitas tidak lagi bulat. Damai yang dulu menjadi ciri kerajaan kini terasa rapuh, seperti bejana retak yang masih menahan air, untuk sementara. Salomo semakin jarang tampil di depan umum.
Ia menghabiskan waktu sendirian, bukan untuk berkonspirasi, bukan untuk mengumpulkan kekuatan, melainkan untuk berpikir. Ia melihat kembali hidupnya seperti seseorang membaca gulungan yang panjang. Awal yang penuh harapan, tengah yang gemilang, dan akhir yang perlahan kehilangan warna. Ia mengingat doa di Gibeon. Ia mengingat awan kemuliaan. Ia mengingat hari ketika dunia datang kepadanya dengan kekaguman. Dan ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini cukup? Ia mulai menulis lagi, bukan untuk rakyat, bukan untuk generasi yang sedang bersorak, tetapi untuk jiwa yang lelah. Ia menulis tentang kerja keras yang tak pernah memuaskan, tentang kekayaan yang tidak bisa menahan waktu, tentang tawa yang cepat berlalu. Ia menulis tentang mata yang tidak pernah puas melihat dan telinga yang tidak pernah puas mendengar. Ia menyebutnya kesia-siaan. Bukan karena hidup tidak berarti, melainkan karena hidup tanpa pusat yang benar akan selalu terasa hampa. Salomo tidak menyangkal kebesaran Tuhan. Justru sebaliknya, ia menyadari sesuatu yang terlambat disadari banyak orang, bahwa segala pencapaian manusia jika berdiri sendiri tidak mampu menopang jiwa. Di balik semua kemegahan, ia mengakui, takut akan Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Bukan hikmat, bukan kekayaan, bukan pengakuan dunia. Semua itu baik, tetapi bukan pusat. Tahun-tahun terakhir hidupnya berlalu dengan tenang tetapi berat. Salomo tidak digulingkan, ia tidak dibunuh, ia tetap raja sampai akhir. Namun ia meninggal dengan mengetahui bahwa kerajaan yang ia bangun dengan hikmat akan diwariskan dalam keadaan retak. 40 tahun ia memerintah, dan ketika ia meninggal, Israel berkabung. Bukan hanya karena kehilangan raja besar, tetapi karena menyadari bahwa satu zaman telah berakhir. Anaknya, Rehabeam, naik tahta. Dan tak lama kemudian, kerajaan itu benar-benar terbelah. Utara dan selatan, 10 suku dan 2 suku, satu bangsa, 2 arah. Warisan Salomo menjadi paradoks yang abadi. Ia membangun bait suci, tetapi juga membiarkan bukit-bukit pengorbanan berdiri. Ia memuliakan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa, tetapi membiarkan hatinya terbagi. Ia menerima hikmat terbesar, tetapi gagal menjaganya dengan ketaatan penuh. Namun kisahnya tidak berakhir dengan kegagalan semata. Karena melalui tulisan-tulisannya, melalui perenungan pahit yang lahir dari kesalahan, Salomo meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Peringatan bahwa manusia bisa mencapai segalanya, namun tetap kehilangan makna jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat hati. Dan hingga hari ini, kisah Salomo masih berbicara. Ia berbicara kepada mereka yang mengejar sukses. Ia berbicara kepada mereka yang memegang kuasa. Ia berbicara kepada mereka yang merasa cukup kuat untuk mengatur hidup sendiri. Mahkota hikmat itu indah, tetapi tanpa kesetiaan ia akan terasa berat. Kejayaan itu nyata, tetapi tanpa takut akan Tuhan, ia tidak akan bertahan. Dan di akhir kisahnya, Salomo seolah berbisik kepada generasi-generasi setelahnya. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Itulah kewajiban setiap manusia. Demikianlah kisah Raja Salomo, raja paling berhikmat, paling makmur, dan paling mengingatkan kita bahwa hikmat sejati tidak hanya diketahui, tetapi dijaga.